Nona, Anda diracun tadi malam. Jika tidak bersenggama tepat waktu, Anda pasti tewas. Hamba menginap bersama Anda, hanya untuk menolong. Semuanya, lihatlah, Nona Iris tampak sopan, tapi sangat tak tahu malu. Di belakang orang. Wanita tercantik di ibu kota, mengejek saja, dia lebih mirip wanita dari rumah bordil, berhubungan dengan pelayan rendahan dari keluarganya. Panas sekali. Ini sangat panas. Udara begitu kering. Hati-hati dengan api. Ayah. Ibu. Apa aku terlahir kembali? Saat pemilihan mempelai putra mahkota, later belakang keluarga, bakat, dan rupaku, seharusnya membuatku menonjol di antara para gadis. Apa wanita di gang depan itu? Ya, begitulah kata bos. Ini dia. Cepat, tak sabar rasanya menaklukkan wanita tercantik di ibu kota. Hahaha. Tunggu, lihat dia di sana. Ayo, kita pergi. Tolong. Panas sekali. Panas. Jangan takut, Nona cantik. Kami bertiga di sini membantumu. Jangan. Berhenti. Nyonya muda. Nyonya muda. Izinkan hamba mengantar pulang. Hei Semua, lihat, pria itu memegang gadis tercantik di ibu kota, Iris Harper. Tercantik, dia kuma, censored. Belum dengar? Dia, censored. Denken Pengawal, keluarga Harper, di gang tadi malam. Sudah censored sebagai putri keluarga Harper, sangat terlihat anggun, tapi main dengan pelan memalukan. Dulu kukira, dia bisa jadi putri mahkota. Putra mahkota mungkin akan meninggalkannya. Akulah yang terluka. Mengapa mereka mengen aku? Dia pantas mati. Ya, bunuh dia. Tak tahu malu. Sama sekali tak malu. Berani tampil di depan umum. Kau menjejekan. Tak tahu malu. Tidak meluka kau. Mari, malamaluan. Berani berbuat mesum. Tidak merasa malu. Mari. Tak malu. Jejek. Hajar dia. Berani pulang. Malu sekali. Mimelihara. Censored. Kidiaman Harper, ini censored manner. Aku tak percaya Nyonya. Harper melakukan ini. Dia benar-benar memalukan. Orang-orang menyebut rumah ini gedung Hawker. Mereka bahkan membicarakan kami para pelayan karena ini. Jangan ceritakan lagi. Nama keluarganya sangat berpengaruh. Gadis biasa yang punya skandal sebelum menikah seharusnya ditenggelamkan. SSST. Pelan-pelan. Jangan sampai ada yang dengar. Apa itu yang mereka pikirkan tentangku? Apa aku harus gantung diri dengan sutra itu untuk selamatkan nama keluarga? Apakah itu satu-satunya jalan keluar? Salam hormat, Yang Mulia. Apa yang kau lakukan? Nyonya, pangeran mahkota sudah datang. Kenapa belum membungkuk? Salam, Yang Mulia. Silakan bangun. Nyonya Iris, apakah kau melihatku malam itu? Yang Mulia, Anda keluarga kerajaan. Aku belum pernah bertemu Anda. Hanya itu yang ku ketahui.
Hati-hati, Nyonya Iris, kebaikan seorang wanita, bukan ditentukan oleh kesuciannya. Jangan merendahkan diri. Dan jangan menyakiti diri. Dr. Franklin. Tetaplah diizini dan bantu dia pulih. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Nyonya Iris, izinkan saya periksa denyut nadi Anda. Dr. Franklin, maafkan pertanyaanku, tapi kenapa Yang Mulia mencari aku? Yang Mulia diracun tadi malam, dan menderita sendirian di gang sepanjang malam. Hari ini dia dengar, kau berada di gang yang sama, dan mengalami serangan. Dia khawatir dia yang melakukannya pada, dan menyakitimu. Jadi dia datang menjengukmu. Tuan dan Nyonya Harper, salahkan aku jika perlu. Nona Iris tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan. Nona Iris. Ikuti saja resep dan minum obatnya. Terima kasih, Dr. Franklin. Ibu ayah. Aku telah membesarkanmu dengan hati-hati, berharap suatu hari nanti, kau akan terpilih menjadi putri mahkota, menikmati hidup yang stabil dan terhormat. Tapi kau, bagaimana bisa kau begitu tak masuk akal? Aku tidak membesarkanmu seperti ini. Edward, Iris berpendidikan baik. Aku percaya padanya. Dia takkan mempermalukan kita. Astaga. Iris, katakan yang sebenarnya terjadi. Akan kesahakan ketelan untukmu. Ibu. Tadi malam, Tuan dan Nyonya Harper, jangan salahkan Nona Iris. Ini semua salahku. Dia diracun ramuan cinta. Jika dia tidak kawin, tepat waktu, dia akan mati. Aku terlalu panik ingin membantu. Jadi aku kehilangan kendali. Nona Iris, perasaanku padamu tulus. Aku ingin merawatmu seumur hidup. Kumohon, jadilah istri sahku. Sebagai istri sahku, mari kita perbaiki semuanya. Dan akhiri ini, Nona Iris. kau. Apa yang baru kau katakan? Nyonya, apa kau sudah lupa tadi malam saat kau diracun? Kau tak sabar mendekati. Aku berusaha menolakmu, tapi kau begitu bergairah. Dalam kepanikanku, aku tak punya pilihan selain membantumu menetralkan racun. Nyonya, di bahumu ada tahi lalat merah. Aku melihatnya jelas. Saat kita bersama, aku takkan lupa. Betapa indahnya dirimu kala itu. Pergi dari sini. Nyonya, Cukup. Aku sudah panggil tabib. Biarkan dia bekerja. Tabib, apa putriku baik-baik saja? Nona Iris terkena obat perangsang aneh. Beruntung racunnya keluar tepat waktu. Jika tidak, darahnya akan berbalik dan bisa lumpuh atau tewas. Kalian boleh pergi. Jadi Cedric Stone benar. Menyelamatkan. Anakku malang. Iris. Kau sudah masuk daftar putri mahkota. Insiden ini bisa dianggap menghina keluarga kerajaan dan merendahkan pangeran mahkota. Astaga. Aku akan lapor ke pihak berwenang. Ayah,
Nyonya, kumohon nikahi aku untuk menyelamatkan reputasimu. Hamba tak seharusnya lancang, Nyonya. Mohon maafkan hamba. Jika tak mau memaafkan, hamba akan berlutut di sini sampai mati. Ini bisa disebut permintaan maaf? Dia memaksaku untuk menikahinya. Mengapa selalu sulit bagi kita para wanita? Iris, terimalah ini. Ibu. Aku sudah menerimanya. Iris. Jangan khawatir. Kamu satu-satunya anak kami. Kita sudah jadi pedagang kerajaan lama sekali. Semua kekayaan dan koneksi kita cukup untuk membantunya meraih puncak dan menjagamu tetap aman. Aku tak akan biarkan kamu menderita sedikit pun. Terima kasih, Ayah. Kuharap kau tak mengecewakan putriku. Hei, lihat ke sana. Wah, dia terlihat sangat gagah. Sangat perkasa. Siapa itu? Belum pernah lihat sebelumnya. Itu jenderal sungguhan. Lihat dia. Hei, dengar kabar? Cedric Stone dipromosikan jadi jenderal tingkat 4 karena memberantas perampok. Nyonya Iris akhirnya dapat keberuntungan juga. Dia kehilangan keperawanan dan gagal jadi putri mahkota. Tapi kini, santahun kemudian, dia jadi istri jenderal. Ya, dia sangat beruntung. Sangat beruntung. Siapa yang menyangka? Anak yang beruntung. Benar sekali. Dia dapat suami hebat. Ah, Sayang, memerangi perampok pasti melelahkan. Sudah kusiapkan makanan dan minuman untuk menyambutmu pulang. Oh, benarkah? Nyonya Stone, tunggu dulu. Haha. Hahaha. Kamu, kalian siapa? Oh, lihat itu. Haha. Nyonya Stone, jangan pura-pura tak kenal kami. Kami para kekasih yang kau permainkan sebelum kau menikah. Hahaha. Nyonya Stone, malam itu kau lebih liar daripada perempuan. Dari rumah bordil, aku tak bisa melupakanmu. Ayolah, kami bertiga akan membantu Anda mengulangi malam itu. Kameralah. Ashley, kau siapa? Pergi sana. Cedric. Cepat usir mereka. Kenapa harus aku? Mereka benar. 3 pengemis ini bukan cuma pria yang kau tiduri. Mereka juga mak comblang kita. APA. Apa yang kau katakan? Racun itu memang kau dibodohi selama 3 tahun. Yang merenggut keperawananmu, bukanlah aku. Itu mereka bertiga. Pengemis itu. Benar aku. Aku. Bajingan. Omong kosong apa itu? Sayang, Kakek, kau berani menghinaku? Kau cari mati? Kasihan. Malam itu, kau tampak memalukan.
Seandainya pengemis tak menggaetmu, mungkin aku yang mencoba, tapi kau sudah kotor. HMPH. Kalian berdua bodoh, sampai mengira aku penyelamatnya. Sebenarnya, ada yang bocorin info. Aku ambil dia dari gang. Lalu, si gadis tak terjangkau, cantiknya termasyur di ibu kota. Jadi mainanku. Warisan keluarga Harper. Membuka jalan bagi kejayaanku. Hahaha. Ko, sans Sored. Ya ampun. Dia mati. Ayah. Tuan. Ayah. Edward. Ayah. Edward. Edward Bangan. Edward. Edward. Kau layak mati. Cubana kau. Cubana kau. Kalian yang layak mati. Ah. Iris. Ah. Jangan bunuh Iris. Baiklah. Aku bunuh kau dulu. Ibio. Dia membunuhnya. Oh tidak. 2 orang mati. Ibio. Ibio. Hey, Lehate. Kenapa dia di sini? Ya, siapa dia? Getting Stone? Apa yang terjadi di sini? Cedric, sayang, saatnya ganti nama. Ibio. Lepaskan aku. Cedric Stone. Kau akan mati tak dikabar. Masih mengutukku? Pergi ke neraka. Pembunuhan. Lari. Kembali ke sini. Dengarkan, aku, General Stone, baru pulang memerangi perampok dan menemukan Iris Harper bergaul dengan pengemis. Keluarga Harper mencoba membunuhku. Aku terpaksa melawan. Apa kalian semua paham? Ya, Jenderal. Bagus, Jenderal. Kerja bagus. Hahaha. Hidup adil. Aku diberi kesempatan kedua. Kali ini, takkan kelanji kesalahan. Akan kubuat mereka membayar. Atas semua penderitaanku dulu. Aku harus bertahan. Jika aku ditakdirkan kehilangan sesuatu malam ini, setidaknya aku bisa memilih dan gunakan untuk membalikkan segalanya.
Beraninya kau. Siapa kau? Apa yang kau lakukan padaku? Kau tak mengenaliku? Kita pernah bertemu di pesta istana. Tentu saja aku tahu siapa kau. Tapi jika kuungkapkan, bukankah kau akan sangka aku sedang menjebakmu? Di kehidupan lalu, ibu berkata padaku, racun jenis itu hanya disediakan untuk istana. Cedric Stone pasti dari istana. Di kehidupan ini, aku butuh bantuanmu untuk balas dendam. Keterlaluan kau ini, pesta istana, sang putra mahkota? Sudah kau rampas keperawananku, kini kau berpura-pura jadi putra mahkota? Sudah lama ku kagumi Baginda, kini tak mungkin lagi aku bersamanya. Ini semua salahmu. Paduka, maafkan kami terlambat. Hei, Jangan menangis. Jangan menangis. Aku sungguh-sungguh. Jika tak percaya, tanya mereka. kau bukan. Baginda bijaksana dan kuat. Tak mungkin kasar memperlakukanku, atau menggigitku seperti orang gila. Baginda bermartabat dan elegan. Takkan perlakukan gadis seperti ini. Belia pahlawan sejati, bukan bajingan seperti. Ini lambang putra mahkota. Masihkah kau ragu aku putra mahkota? Kenapa kau mungkul di sampingku? Apa maksudmu? Dia tahu trikku. Kau juga diracuni? Bagaimana kau tahu aku juga diracuni? Yang Mulia, ahli bertarung dan pengobatan. Saat kita lawan orang utara 3 tahun lalu, dia selamatkan banyak prajurit terluka dan pengungsi sakit. Dia sangat dipuji. Racun nafsu ini hanya ada di istana. Mustahil dia dapatkan dengan mudah. Mungkin dia Korban lagi. Yang Mulia, apa kau akan membunuhku? Tenang saja, Yang Mulia. Walau kegemi dirimu, ku takkan mimpi menikahimu. Aku harus pergi sekarang. Dasar kau, takkan kau hentikan aku? Kejadian hari ini akan kuingat selamanya. Ku janji katakan diga. Hanya yang tak bersaing bisa mengalahkan semua lawannya. Umpan sudah dipasang. Mengapa khawatir ikan tak menyambar? Yang Mulia. Ayo pergi. Baik, Yang Mulia. Nona, Tunggu, apa yang dilakukan pria ini? Dia berlutut. Mari kita lihat apa yang terjadi. Nona. Anda diracun tadi malam. Jika tidak bersenggama tepat waktu, Anda pasti tewas. Hamba menginap bersama Anda, hanya untuk menolong. Semuanya, lihatlah, Nona Iris tampak sopan, tapi sangat tak tahu malu. Di belakang orang. Wanita tercantik di ibu kota, mengejek saja, dia lebih mirip wanita dari rumah bordil, berhubungan dengan pelayan rendahan dari keluarganya. Masih kandidat putri mahkota Zeola Pantas Ziapapan yang kehilangan keperawanan sebelum nikah harus ditenggelamkan. Tenggelamkan dia. Orang tuanya harus ditanya bagaimana bisa mereka membesarkan wanita tak senonoh? Membuat malu, dia harus mati, malu. Di kehidupan lalu, aku terjebak rencana mereka. Dipaksa pakai belenggu kesucian, menerima ITU sebagai takdir. Hingga menderita tanpa akhir. Di hidup ini, kuhancurkan belenggu ini, leburkan jadi besi cai, tempa menjadi kisau untuk menibas mereka. Selama semua orang tahu skandal ini, kau harus terima aku. Akulah yang nodai nama Nona Iris. Kumohon, Nona, nikahlah dengan hamba. Dengar itu. Tak ada yang mau dia. Berani-beraninya.
Yang mulia, kenapa ada di sini? Siapa orang-orang itu? Apa mereka gagalkan rencanaku? Nona Iris, Anda menjatuhkan ini. Terima kasih. Tak ada yang mau kau katakan padaku. Sudah kukatakan, aku takkan menghadapi Cedric Stone. Belum perlu peran kerajaan. Setelah kutangkap dalangnya, baru kegenakan jika perlu. Dia benar-benar bukan bermain sulit denganku. Nona Iris, siapa pria itu? Kenapa dia ajak bicara? Nona, kenapa? Masih bicara? Kau wanita tak tahu malu. Berani kau tampar kekasih di depan umum. Hentikan. Ada apa dengannya? Kau fitnah tanpa bukti. Pernahkah kau lihat aku melakukan sesuatu dengannya? Pelak 星号，per 星号，MPU 星号 N。 Apa aku harus minta izin untuk menghukum penggawalku? Kau sebut aku per MPUN? Baik. Akan kutunjukkan kemampuan per MPUN. Kau. Minggirlah dariku. Apa ini serius? Menarik. Aku akan pulang dulu. Antar dia pulang dengan selamat. Sesuai perintah. TN dan Nyonya. Apa kabar buruk? Mengapa kau terburu-buru? Di mana sopan santunmu? Apa yang terjadi? Tenangkan diri. Nyonya Iris sudah pulang. Ayah. Ibu. Iris, kenapa kau tak pulang semalam? TN dan Nyonya Harper. Ini semua salahku. Nyonya Iris diracun tadi malam. Jika tidak segera dikawinkan, dia bisa tewas. Kulakukan ini karena putus asa, dan aku kehilangan kendali. Merusak kesucian Nyonya Iris. Apa? Iris, apakah ini benar? Katakan sesuatu, katakan padaku. Apakah ini benar-benar terjadi? Kau pikir aku kehilangan ingatan lagi karena racun seperti dulu, jadi kau bisa mengarang cerita? Tuan Harper, jangan salahkan Nyonya Iris. Ini semua salahku. Nyonya Iris, kumohon, kuharap kau mau menikahi. Jadi kamu kah yang tighter dan gengku semalam? Apa kau punya bukti? Waktu itu, kau lihat tanda lahi merah di pundakku. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan kali ini. Nyonya, lupa. Tadi malam saat Nyonya diracuni, Nyonya melihat. Nyonya langsung menempel padaku. Aku coba menolak, tapi Nyonya begitu bergairah. Dalam situasi genting itu, aku terpaksa membantumu menetralkan racun dengan cara itu. Dosa besar. Pergi. Panggil tabib. Baik, Tuan. Iris, kenapa ini terjadi padamu? Ibu, entah ini berkah atau kutukan. Kita belum tahu. Tuan, tabib sudah datang. Tuan Harper. Silakan. Tabib, apa putriku baik-baik saja? Nyonya Iris terkena ramuan perangsang aneh tadi malam. Beruntung bisa dikeluarkan tepat waktu. Jika tidak, aliran darahnya akan terbalik, bisa mati atau lumpuh. Tabib, Anda bisa pergi dulu. Jadi Cedric Stone benar menyelamatkanmu?
Tuan Harper. Aku dan Nyonya Iris. Memang semalam bersama. Bolehkah aku meminangnya? Ibu. Anakku Malang, memang bukan takdirmu jadi putri mahkota. Apa yang terjadi sudah terjadi. Jangan salahkan Cedric untuk semua ini. Terima saja. Tuan Harper. Skandal ini sudah tersebar ke seluruh kota. Semua orang tahu. Gosip bisa mematikan. Iris. Nikahi saja Cedric. Kita bilang kalian sudah bertunangan agar terlihat pantas. Aku akan minta maaf pada pangeran. Dia baik hati. Tidak akan marah. Ayah. Jika tidak, hubunganmu dengan pelayan dan semalam bersama melanggar semua aturan. Kita menghina keluarga kerajaan. Itu hukuman mati. Seluruh keluarga bisa dihukum mati. Orang tuaku tak tahu, pria yang bersamaku, bukan Cedric Stone S.I. Bayadab. Melainkan, sang pangeran mahkota. Nyonya, demi keluarga ini, kawinlah denganku, jadilah istriku. Hentikan rumor dan redakan badai ini. Beraninya kau, diam kau. Orang rendahan sepertimu bermimpi menikahi putri bangsawan untuk putra mahkota? Kau pasti ingin mati. Tuan, ada keperluan apa? Tuan Harper, tenanglah. Kami penjaga Pangeran Leo. Proses seleksi akan dimulai. Atas perintah yang mulia, kami ditugaskan melindungi Nona Iris hingga seleksi selesai. Tapi putriku sudah tidak perawan lagi. Aku baru mau mengaku pada yang mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mendapat perintah ketat. Seleksi ini menyangkut martabat keluarga kerajaan. Putri bangsawan yang terdaftar hingga selesai dilarang menikah dengan siapapun. Terima kasih tuan-tuan. Suatu kehormatan, Nona. Jika dia tak mau menikahiku, perempuan itu akan menyulitkanku. Jika berhasil, kau dapat kemuliaan dan kekayaan. Jika gagal, Ampun, Putri Rose. Kasihanilah. Aku janji akan menyelesaikannya. Quelle obéis-tu, Vergila? Sukses butuh pengorbanan. Aku harus lakukan ini. Nona, walau tak bermaksud begitu, saat kita bersama tadi malam, aku rela menerima hukuman. Tolong pertimbangkan keluarga ini. Utamakan kepentingan besar, Nona. Kau memang patut dihukum. Nona, bagaimana hukuman untukku? Clara. Bantu dia banggan. baik, Nona. Sepertinya kalian sudah lama bersama. Dulu, kau hancurkan keluargaku. Merampas semua di atas mayatku. Kali ini, aku bersumpah akan membuatmu menderita. Terima kasih, Nona. Jadi, bagaimana hukumanku? Begini. Ibu ayah, sebaiknya beristirahatlah. Jangan khawatir, tak akan kusakiti dia. Baiklah kalau begitu. Mei, ayo pergi. Keluarga Harper terkenal di ibu kota karena aturan ketat dan hukuman keras. Menurut peraturan, bagaimana cara menghukummu? Seharusnya aku. Clara, kamu yang jelaskan. Aturannya menyatakan, dia harus dipukuli sampai mati. Kau. Nyonya, aku. Dokter bilang, kau menyelamatkanku. Mana mungkin ku biar mereka membunuhmu? Terima kasih atas pengampunanmu. Tapi kau tidak perlu dihukum, agar tak lupa pelajaran ini. Kalau tidak, orang akan bilang, keluarga Harper tak berdisiplin. Oh, iya. Nyonya memang benar. Ambil bangku dan taruh di pelataran.
Berbaringlah sendiri di sana. Akan kususul nanti. Baik, segera kulakukan. Jika aku bisa memenangkan hatimu, harta dan kejayaan akan kudapat. Sedikit penderitaan bukan masalah. HMPH. Salam, Nyonya Iris. Salam, Nyonya Iris. Nyonya butuh pisau? Pisau potong ayam ini baru kusayat. Sekarang sangat tajam. Pisau potong ayam? Sempurna, akan kuambil. Nyonya. Nyonya, aku siap. Kau siap menerima hukuman? Nyonya, aku siap. Kau. Ikat tangan dan kakinya. Hah, mengapa harus diikat? Nyonya? Nanti juga kau tahu. Nyonya, sudah terikat semua. Tolong periksa lagi, apakah sudah kencang? Baik. Nyonya, ikatannya sudah kencang. Terima kasih. Nyonya Iris, bagaimana cara Nyonya menghukumku? Bagaimana pendapatmu? Aku akan memberimu pelajaran menyakitkan. Nyonya, kumohon jangan. Dia penyelamat nyawamu. Bisakah kau mengawasinya? Baik, Nyonya. Aku takkan membunuhmu. Clara, tolong aku. Ah. Ada APA? Siapa dia? Bukankah dia yang kabarnya pernah berselingkuh dengan Nyonya Iris? Jadi memang dia. Benar, memang dia. Penjaga rendahan seperti dia, berani memfitnah kehormatan majikannya, sudah sepantasnya. Memang pantas, tepat sekali. Dia pasti meninggal. Dasar lacur. Kau salah. Orang sepertimu, seperti sida-sida, kaulah bajingan sejati di sini. Sida-sida. Tunggu, dia sekarang jadi sida-sida? Buang sampahnya. Kemaluanku. Astaga, anjing memakannya. Kembalikan kejantanan. Lihat dia takkan jadi pria lagi. Seharusnya aku bunuh dia saat itu, di tempat itu. Tapi jika dia mati, bagaimana menemukan dalang sebenarnya? Nyonya, Clara mencoba kabur. Kami tangkap dia. Ampuni saya. Nyonya, saya tahu salah. Kau ikat Cedric untukku. Mengapa aku mau menyakitimu? TAPI. Kau tak boleh tinggal di sini lagi. Terima kasih ampunannya. Nyonya, saya akan pergi sekarang. Tunggu. Aku bawa kau ke tempat lebih baik. Rumah pelacuran. Tempat sempurna untukmu. Waktunya pergi. Nyonya, tidak. Kumohon. Nyonya, Cedric dibawa orang. Aku tidak heran. Mari, jalan denganku. Kalian dengar kabar? Kadis Harper Dibius dan dinodai penjaga karena marah. Dia menjepiri dia. Pelacur berwajah suci.
Menurutku, dia hanya memanfaatkannya. Perempuan tak bermoral seperti dia seharusnya gantung diri. Tampaknya pria Store patut jadi panutan pria. Penjaga rendahan semalam bersama wanita tercantik di ibu kota. Dia bahkan masuk daftar calon permaisuri pangeran. Bahkan sekarang, kurasa itu setimpal. Sanggat si tujuh. Ada yang puitis tentang mati di antara seperai sutra. Si tujuh. Ayo minum. Nyonya, kita harus pulang. Kau benar-benar tak tahu malu. Tak kesangka kau selingkuh dengan pelayan. Masih berani keluar rumah, kau sudah hancurkan nama baik keluarga. Sebaiknya, kau gantung diri sekarang dan selamatkan nama baik keluarga Harper. Jika kau mati seperti ini, mungkin aku akan pertimbangkan mencatat namamu di buku keluarga kami. Iris Harper, kami para tetua menuntut kematianmu untuk menjaga kehormatan keluarga. Iris Harper, kau harus mati untuk menjaga kehormatan keluarga. Kenapa korban? Layak dihukum mati? Jika kau tak sebegitu tak tahu malu bermain-main dengan penjaga gerbang itu, mengapa kami lakukan ini padamu? Kesucian hanyalah belenggu yang dipaksakan masyarakat, tapi aku tak akan ikat tali gantungan di leherku sendiri. Aku akan melepaskan diri dan hancurkan prasangka ini. Aku akan sutra putih ini, tapi tak akan kugantungkan diri. Yang layak digantung adalah orang lain. Kau mempermalukan keluarga. Kau yang paling tak tahu malu. Nyonya Iris, tunggu. Kau juga mencari pelacur itu? Apa dia meriamu juga? Jaga milatmu. Atas perintah putra mahkota, aku diperintah memeriksa gadis terdaftar di registri seleksi. Dr. Franklin, apa yang mulia mengutusmu? Yang mulia, menyuruhmu menjaga diri. Kau diracuni dan mengalami peristiwa traumatis. Kau terlihat lemah, tapi itu normal. Terima kasih, Dr. Franklin. Berdasar pemeriksaan, kau mungkin hamil. Tapi masih terlalu dini untuk memastikan. Aku akan kembali untuk periksa lagi nanti. Untuk sementara, aku berikan tonik untuk pemulihanmu. 1 malam langsung hamil? Nyonya Iris, yang mulia terpapar racun yang sama malam itu. Obat langka untuk menghasilkan ahli waris. Dr. Franklin, apa yang mulia menyampaikan pesan? Beliau hanya menyuruhku menyampaikan untuk jaga diri. Tak ada yang lain. Dasar brengsek, sudah sok susah didapat? Nyonya Iris, adakah pesan untuk yang mulia? Kalau begitu, aku tak ada pesan. Jika kau sekali terkait, kau akan terus terulang. Lagi pula, aku sudah siapkan umpan lain. Bermain sulit didapat ya? Aku pasti dapatkan kau. Aku akan pastikan pesanmu sampai ke yang mulia. Aku permisi dulu. Kathy, antarkan Dr. Franklin keluar. Baik, Nyonya. Iris, katakan jujur padaku. Siapa yang kau tuduri malam itu? Ibu, aku memang hilangkan keperawanan. Tapi jangan khawatir. Bukan Cedric. Lalu siapa? Setelah semua ini, kau masih sembunyikan? Iris, situasi mulai lepas kendali. Katakan pada kami berdua, agar bisa membantumu cari jalan keluar. Nyonya, yang mulia, kabar buruk. Putri Rose sudah Cedric ikut bersamanya. Putri datang kemari? Apa dia datang untuk menghukum kita? Ibu, sebentar lagi ibu akan tahu jawabannya. Pria itu pasti akan mengaku hari ini. Salam hormat, Yang Mulia.
Berdirilah. Yang Mulia. Kita pernah bertemu di pesta istana. Waktu itu aku memberi Ce je la augure Istana Terbeck. Terima kasih banyak, Putri Rose. Putri-putri biasanya menikah di usia 20, dikirim ke tempat jauh, atau dinikahkan untuk aliansi. Tapi Putri Rose sudah lewat 30, masih belum menikah. Pasti banyak pejabat mendesak dia untuk menikah. Tapi Kaisar Rowat sepertinya tidak peduli. Ini cukup aneh. Yang Mulia, sebelum pemilihan Putri Mahkota, Iris Harper berselingkuh denganku di gang. Tapi dia mencoba meracuniku. Saat ketahuan orang, dia ingin menipu Pangeran Mahkota, membodohi Yang Mulia, dan menjadi Putri Mahkota. Kejahatan ini pantas dihukum mati. Tolong, Yang Mulia, keluarkan perintah untuk menghukum seluruh keluarganya. Berikan keadilan untukku. Iris Harper, kau mengubahku jadi Kasim. Aku akan menghancurkan keluargamu. Iris Harper. Kau mau mengaku bersalah atau tidak? Putri Rose, tolong ampuni nyawanya. Aku rela mati menggantikannya. Iris masih polos dan bodoh. Dia tak pernah berniat menghina keluarga kerajaan. Kasahanalagia, Putri Rose. Ibu ayah, tak perlu merendahkan diri padanya. Aku difitnah dan diracun. Aku korban di sini. Boleh kutanya, Putri Rose, mengapa aku yang bersalah? Yang Mulia, Anda dengar itu? Bangsat ini tak menunjukkan respek pada wewenang kerajaan, bahkan dia berani membantah. Hukum dia dengan berat, Yang Mulia. Aku tak peduli dengan semua lika-liku ini. Sebelum pemilihan selir, kau berselingkuh dengan pria lain. Itu fakta, tak perlu diragukan. Hanya untuk itu saja, aku bisa menghukum mati. Kau punya dua pilihan, terima takdir dan nikahi Cedric. Dan aku akan sendiri menyelenggarakan pernikahanmu. Atau Gantung diri saja. Un tug Jaga Kesusion dan Argadiri. Yang Mulia, kasihanilah. Cedric Stone sudah menjadi Kasim. Bagaimana bisa dia menikah? Lalu apa masalahnya dia Kasim? Kasim tetap bisa punya pendamping, hanya kurang seru di ranjang. Bucan Mazala Bezar. Selama Nyonya Iris tahan kesepian dan hidup seperti janda. Bukankah lebih baik dari mati? Aku jadi Kasim. Semua karena kau. Iris Harper, kau hancurkan masa depanku. Aku mau kau membayar seumur hidupmu, seperti budak. aku tak akan menikahinya. Ini kontrak perbudakan Cedric Stone. Dia menjual diri sejak kecil. Menurut hukum, jika pelayan berbuat kesalahan, majikan boleh menghukum sesuka hati. Jika kesalahan fatal, majikan bisa memukulinya sampai mati tanpa harus laporkan ke pihak berwajib. Dengan kata lain, bahkan dengan dukunganmu, Putri, aku tetap bisa bunuh dia. Humph. Iris Harper. Beraninya kau melawan perintahku? Hamba tak berani. Hamba hanya ingin mengingatkan Yang Mulia. Hukum ini dibuat leluhur kerajaan. Jika Yang Mulia melawan kehendak mereka, khawatir akan muncul gunjingan. Lidahmu sungguh tajam, memakai hukum dan leluhur untuk tekan aku. Baiklah, karena kau menolak menikah dengannya, gantungkan dirimu untuk menjaga kesucian dan kehormatanmu. Komangaku Suda Keilangan Kesusion. Menurut hukum, kau harus menggantung diri untuk membuktikan kebaikanmu.
sebelum seleksi, jadi kandidat kehilangan kesuciannya. Itu Panginan langsung kepada Keluarga Kerajaan dan Putra Mahkota. Kejahatan yang 2 kali lebih berat. Kasihanilah kami, Putri Rose. Yang mulia, Iris difitnah dan dijebak. Diatak Perna Menonton Keluarga Kerajaan. Atau putra mahkota, mohon yang mulia melihat kebenaran, ampuni nyawanya. Yang mulia, tunjukkan belas kasihan. Putra mahkota memerintahkan kami. Berani sekali. Kalian penjaga putra mahkota, tapi tak menangkap kriminal ini yang menantang putra mahkota, bahkan melindunginya. Penjaga, tangkap mereka. Cédric. Antarkan nyonyamu ke akhir hayatnya. Baik, Yang Mulia. Kalian berdua, tahan dia. Mengapa pangeran sialan itu belum muncul? Yang mulia, Anda datang. Jadi, kesehatan Nona Iris bukan masalah serius. Dia hanya sedikit lemah, perlu suplemen. Selain itu, bicaralah. Saat saya periksa nadinya, saya sedikit merasakan Nona Iris mungkin hamil. Kau yakin? Masih terlalu awal, saya tidak bisa memastikan. Dalam perjalanan kemari, saya lihat Putri Rose memimpin orang ke Harper Manor. Penjaga, KE Harper Manor. Siapa sangka wanita paling berbakat dan tak tersentuh di ibu kota ini akan jatuh ke tanganku? Jika aku tak mencekikmu hari ini, namaku bukanlah namaku. Jangan, Iris, jangan. Kau tak boleh membunuh, aku hamil. Tunggu. Lalu apa urusannya dengan hamil? Kau pikir aku akan kasihan? Hanya karena itu, Mongandun Anakaram. Justru alasan lebih untuk kubunuh kau. Ini bukan anak harap. Anak ini berdarah keluarga kerajaan. Apa katamu? Yang mulia, bukankah ingin tahu siapa yang melewatkan malam itu denganku? Pria yang bersamaku malam itu adalah sang putra mahkota. Leo Ashbourne, Pueris Takta Kerajaan. Mustahil. Sungguh tak masuk akal. Yang mulia, dia hanya mengarang cerita. Dia pasti takut akan dihukum mati. Jadi menyeret sang putra mahkota. Itu, akulah yang ada di sana malam itu. Aku sumpah, akulah pelakunya. Saat Yang Mulia menyebut masa lalu, aku teringat pada pesta istana waktu itu. Setelah meminum anggur pemberianmu, aku terkena ramuan cinta saat meninggalkan istana. Kebetulan, sang pangeran juga diracun. Kami berdua terdampar di gang. Yang Mulia, Anda harus tahu kebenaran. Aku mengandung anak kerajaan. Orang tuaku adalah kakek nenek pewaris tahta. Jepala mereka. Iris Harper, jangan kira bisa membohongi. Baru beberapa hari berlalu, bagaimana mungkin kau hamil? Panggil tabib istana. Baik, Yang Mulia. Dr. Franklin bilang nadaku hamil, tapi masih terlalu dini, jadi tak bisa memastikan. Bagaimana jika Tabib istana sudah datang.
Kita akan tahu kebenarannya setelah dia memeriksa nadanya. Lakukan tugas. Aku harus tahu apakah dia benar. Baik, Yang Mulia. Nona Iris, tolong berikan tanganmu. Biarkan aku memeriksa apakah kau mengandung. Nadamu akan menjawabnya. Tolong, tanganmu. Iris, apa kau benar-benar mengandung anak dari sang pangeran mahkota? Iris, kau harus jujur sekarang, atau kita takkan bisa tanggung risikonya. Kenapa kotak berani meriku? Iris, apa kau merasa bersalah? Paduka Yang Mulia, dia hanya takut makanya dia menyebut-nyebut pangeran mahkota dan mengarang cerita, mengaku hamil anak beliau. Kalau menurutku, kita harus mencekiknya sampai mati. Sekarang, berikan tanganmu. Dr. Franklin sudah memeriksa nadiku. Dia mengkonfirmasi kehamilanku. Apa kau merasakannya? Paduka Yang Mulia, Hambatak Marasakan APAPA. Itu tidak mungkin. Hamba Dilady Ola, Dr. Franklin, Kepala Akademi Medis Kerajaan, spesialis hamba dalam mengobati penyakit kandungan keluarga kerajaan. Mana mungkin hamba salah mendeteksi denyut kehamilan? Hahaha, Iris, dasar Iris. Andai kau diam dan menerimanya, ini semua takkan terjadi. Tapi kau harusnya buka mulut. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau kehilangan keperawanan sebelum nikah, menghina otoritas kerajaan, dan menantang pangeran mahkota. Sekarang tambahan tuduhan, menipu kaisar. Kau dan keluargamu, oh tunggu, seluruh margamu akan mati semua karena ulah. Pengawal. Saya. Eksekusi seluruh keluarga Harper. Kejahatan Iris Harper tak termaafkan. Dia harus dihukum potong lambat. Berhenti. Salam hormat, Paduka. Waktunya tepat sekali. Pangeran sialan. Silakan bangun. Kau tidak setaat ini waktu itu. Kakak. Di dalam istana, aku bisa memaklumi. Kau memanggilku kakak, aku tak menyalahkanmu. Tapi di luar, aku harus memintamu memperlakukan aku sebagai pangeran mahkota. Paduka Yang Mulia. Kedatangan Paduka di sini sudah tidak pantas dari awal, dan sekarang kau bersikap mesra. Dangan Perempuan tak ta umaluini. Paduka mempermalukan keluarga kerajaan. Ambamon Paduka. Segera meninggalkan tempat ini. Omong kosong. Malam itu, akulah yang mengambil Keperawanan Iris Harper. jika kau anggap dia tidak suki. Apa kau juga meragukan aku? Selain itu, Iris sedang mengandung anakku. Tapi kau justru menghukumnya dengan hukuman Iris perlahan. Apa sebenarnya tujuanmu? Mustahil. Dokter istanaku baru saja memeriksa nadinya. Dia tidak Benarkah? Yang Mulia, kehamilan Nyonya Iris masih awal. Jadi gejalanya belum jelas. Mungkin dokter Anda kurang terampil hingga tak bisa mendeteksinya. Berani-beraninya. Apa kau tidak kompeten atau sedang merencanakan sesuatu? Jika kau lukai anak putra mahkota, seluruh margamu takkan mampu menenggangnya. Ampunilah hamba, Yang Mulia. Yang Mulia, Putri Rose, tolong aku. Bahkan jika dia benar dia tetap kehilangan kehormatan sebelum nikah. Itu melanggar hukum. Yang Mulia, apa Anda serius ingin melanggar ajaran nenek moyang dan terang-terangan melindunginya? Jangan khawatir, Putri. Iris sudah masuk daftar calon istriku. Wajar saja kami bertemu. Mana mungkin itu melanggar hukum? Jika tak setuju denganku, silakan laporkan pada ayahanda.
Aku telah menyelidiki hal ini dan menemukan sesuatu. Malam pesta itu, seseorang meracuni anggur. Itu yang membuat kami berdua terjebak di gang itu bersama. Yang Mulia, jangan percaya omongannya. Dia hanya mengada-ada. Bahkan jika bukan malam itu, pasti orang lain. Pengaval. Aku tak membunuhmu saat itu. Bukan untuk menyayangi nyawamu, tapi untuk mengail dalangnya. Kini, saatnya kau mati. Apapun yang kau lakukan pada keluargaku, akhirnya kubuat kau membayarnya. Terima kasih, Yang Mulia, telah menyelamatkan kami. Beng Unla, tak perlu sungkan. Maafkan aku datang terlambat sampai membuatmu kaget. Kami tersanjung. Bolehkah kita berbicara berdua dengan Iris? Baiklah, tentu. Mei, ayo kita pergi. Iris, bisa kita bicara sebentar? Hentikan Santivara. Saat aku masuk tadi, apa yang kau bisikkan? Apa maksudmu? Aku tidak bicara apa-apa. Kau hamil anakku, jangan lari. Jadi kata Kukra, kau ingin melihat keluargaku dieksekusi, ku dihukum di depan umum, dan bayi kita juga. Bermain main. Di hadapanku. Kau kira aku tak tahu? Kali ini, anggap saja ini pelajaran. Semua tipuanmu, bagiku, cuma permainan kecil. Kalau mau merayu pria, jangan cuma pura-pura sulit didapat. Kalau begitu, akan ku coba rayu pria lain, untuk dapat pengalaman. Kau takkan berani. Atau lebih baik, ku merayu saja kah? Sudahlah. Mereka sedang mendengar. 3 hari lagi, kau harus hadir di upacara seleksi. Nama baikmu akan kubersihkan. Tunggu, Yang Mulia, jika Paduka mempercayaiku, waspadalah terhadap Putri Rose dan Pangeran kedua, saudara kandung Paduka. Kenapa? Karena aku tidak bisa bilang aku terlahir kembali, dan aku melihatnya di kehidupan sebelumnya. Semuanya, berhenti sekarang juga. Buka gerbangnya. Atau akan kubunuh jadi sini. Buka gerbang. Yang Mulia, jangan lakukan ini. Jenderal Cedric sedang bertarung melawan perampok. Mempertaruhkan Nuava untuk kerajaan kita. Jika aku tak bisa lindungi keluarganya, aku akan malu pada diriku sendiri. Jika perampok kabur, kita bisa kejar lagi. Tapi kita tak boleh kehilangan kepercayaan prajurit. Buka gerbangnya. Ya. Kejar mereka. Bunuh mereka. Terima kasih, Yang Mulia, telah menyelamatkan istri hamba. Jenderal Cedric, sudahkah Paduka basmi semua perampok itu? Perampok? Ku percaya itu?
Rose, kenapa kau di sini? Ini ibu kota Kerajaon. Mana mungkin perampok biasa berani menyerang ibu kota? Kau setia dan berbudi luhur. Tapi kenapa kau begitu bodoh? Hahaha. Saudaraku, aku datang untuk mengantarmu. Hanya jika kau mati, aku bisa naik tahta. Berani-beraninya kau merebut tahta. Jenderal Cedric, tangkap mereka berdua. Sekarang kau bisa tenang selamanya. Hahaha. Karena kau cukup pintar, mengetahui bahwa sang putri yang meracuni kita. Aku memang tahu dia terlibat dalam hal ini. Lalu kenapa dia melakukannya? Yang mulia, putri mahkota adalah calon permaisuri. Anak-anak sang permaisuri akan menjadi penerus tahta. Putri ikut campur dalam seleksi karena dia mengincar tahta itu. Dia kuma perempuan. Kau sudah lupa? Di dinasti sebelumnya, si itu membunuh ayahnya dan merebut tahta. Apalagi Putri Rose dan Pangeran Theodore memang sudah akrab. Meski Putri tak punya niat, kau yakin Pangeran Theodore juga bersih? Kenapa aku merasa? Kau ingin memika bela kita? Yang mulia, kau tahu aku sudah milikmu. Jika kau naik takhta, aku akan jadi permaisuri kerajaan. Nasib kita sudah terikat. Jadi juga kau. Yang mulia, hari sudah malam. Baiklah. Upacara seleksi 3 hari lagi. Pastikan kau hadir. Aku pulang dulu. Di hidup ini, tanganmu akan kutunjuk untuk mengubah takdir. Aku takkan biarkan tragedi kehidupan lalu terulang. Putri Rose. Mengapa panggil aku ke sini? Mingir semua. Baik, Yang Mulia. Mendekatlah untuk bicara. Dudukla. Pazukambunu diri Yang Kuzuru Kumpulkan. Dan zirah yang kita tempa. Sudah saatnya digunakan. Apa? Duduk. Apa yang kuajarkan? Tetap tenang dalam situasi apapun. Tapi kau malah panik. Kau berharap bisa mengalahkan Leo dan rebut tahta? Kau benar. Akan kubuktikan. Tapi, Rose, menurut rencana kita, ini belum waktu tepat untuk memulai perang. Apa sudah ada kejadian khusus? Rencanaku yang asli ternyata gagal. Leo mulai mencurigaiku. Aku khawatir mulai sekarang dia akan waspada padaku. Lalu harus bagaimana? Kita tak punya pilihan, kecuali menyerang duluan. Baik. Kapan? Upacara seleksi 3 hari lagi? Satitu akan rame au Rambert Quimpul. Aku akan buat kerusuhan di sana. Saat itulah kamu harus bertindak. Pertama, singkirkan ayah. Lalu tangkap Daniri Sarper. Kenapa tidak bunuh mereka sekaligus? Aku penasaran. Bagaimana mereka lolos dari rencanaku sebelumnya? Baiklah. Akan kulakukan, Rose. Perebutan tahta selalu membutuhkan pengorbanan. Leo, jangan salahkan aku atas ini. Yang Mulia,
Penyelidikanku membuktikan Putri Rose dan Pangeran Theodore sedang bersekongkol. Ini buktinya. Setelah meninggalkan Harper Mansion, apakah Putri Rose melakukan sesuatu? Tak lama setelah kembali, dia bertemu Pangeran Theodore. Mereka menyuruh pelayan pergi. Jadi aku tak tahu yang mereka bahas. 3.000 prajurit Theodore yang di luar kota masuk dengan penyamaran. Maafkan saya. Saya gagal menemukan persembunyian mereka sekarang. Yang pasti mereka bukan sekedar prajurit biasa, tapi prajurit bunuh diri. Kari tahu lokasi prajurit ini sekarang. Segera. Meski Theodore sering membangkang, dia selalu tahu batasannya. Kapan dia menjadi serakah dan kejam begini, dia berencana mengkhianatiku dan melakukan pengkhianatan. Pasti ini ulasan Putri Rose. Jika memang begitu, Ibu. Kathy by Samaria's rambutku. Ibu istirahatlah. Hari ini ada pemilihan penting. Ibu ingin merias rambutmu sendiri. Pangeran Leo pria terpercaya. Ibu sangat bahagia untuk Aimupan terus tersenyum belakangan ini. Dengar kabar, Nona Iris ternyata semalam bersama putra mahkota, bukan dengan pelayan ITU. Serius, TAPI, katanya dia dinodai. Penjaga itu, kok bisa jadi dengan putra mahkota? Itu berita kemarin, sang pangeran datang kemari, dan mengaku terang-terangan, mereka bersama malam ITU. Sekarang Nona Iris, hamil anaknya. Dia akan menjadi putri mahkota. Nona Iris terkenal karena kecantikan dan bakatnya. Mereka sangat cocok, patut dirayakan. Sudah dengar belum? Gadis Harper, Dibius dan dinodai penggawal, dalam amyukannya, dia malah mengebiri pria itu. Lanti berwajah polos, menurutku, cuma memanfaatkannya. Perempuan tak bermalu seperti dia. Sebaiknya, gantung diri saja. Berhubungan dengan pelayan tanpa nikah, disebut lonte. Harus gantung diri dengan sutra. Tapi semalaman dengan pangeran, dianggap pasangan ideal, kesucian yang dipaksakan pada perempuan. Hanya lelucon belaka. Iris, waktunya pulang. Kami tunggu di rumah. Ayah, ibu, aku akan cepat pulang. Angkatan. Yang mulia, saya baru mengetahui, para pembunuh Pangeran Theodore telah menyusup ke istana secara diam-diam. Ada pasukan besar tersembunyi di istana terpencil. Mereka bergerak cepat juga. Mari lanjutkan rencana semula. Baik, Tuan. Para calon untuk seleksi telah tiba. Saya Iris Harper. Menghadap Yang Mulia. Salam hormat untuk Yang Mulia. Semoga Yang Mulia selalu berjaya. Berdirilah. Leo, sudahkah kau pilih putri mahkotamu? Ayah. Saya sudah memutuskan. Saya memilih Iris Harper sebagai putri mahkota. Seperti yang kita duga. Benar juga Iris Harper, tampaknya kabar tentang Yang Mulia dan Iris Harper itu benar. Jika begitu, ini pasangan yang sempurna. Selamat, Yang Mulia. Para wanita lainnya boleh mundur. Baik, Yang Mulia. Keluarga Harper telah mengabdi sebagai pedagang kerajaan selama 3 generasi. Mereka penopang penting kekaisaran. Karena kalian sudah bersama, memilih dia bukan ide buruk. Aya, tunggu dulu.
Apa yang terjadi? Ayah. Kita perlument pertimbangan Ulampion. Untuk Putri Mahkota, ada hal tersembunyi di balik pesta istana yang tidak kita ketahui. Maksudmu apa? Iris Harper dan Yang Mulia sudah berhubungan intim. Dia bahkan mengandung bayi. Memilihnya sebagai Putri Mahkota sudah keputusan final. Mengapa Putri Rose membawa wanita berbusana pengantin? Apa dia spesial? Saya sudah memilih istri. Putri Rose, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Berdirilah. Jika ada yang ingin kau sampaikan. Seiya Kian Donggerkan. Ceritakan pada ayah kejadian malam itu. Ayah dan para menteri di sini akan pastikan keadilan ditegakkan. Baik. Yang Mulia, Saya Lilian Zomas. malam pesta itu, Putra Mahkota diberi ramuan cinta, situasi darurat. Saya terpaksa menyerahkan diri untuk menyelamatkannya. Iris berbohong. Mohon keadilan Yang Mulia. Benarkah ini? Ayah, dalam perjalanan ke Istana hari ini, Aku melihat Lilian mengenakan gaun pengantin di hari pemilihan, berusaha bunuh diri di gerbang istana. Aku kasihan pada dan menanyakan kejadian sebenarnya. Saat itulah aku tahu tentang ketidakadilan ini. Tolong selidiki ini, Ayah. Yang Mulia, semua yang kukatakan adalah benar. Omong kosong. Yang Mulia, mungkinkah seorang wanita merusak reputasinya sendiri? Ucapan yang tepat. Menurut pendapatku, Ayah, apa yang dikatakan Nyonya Summers benar. Justru Pangeran Mahkota dan Nyonya Harper yang sebenarnya. Menepu Ayah. Theodore, kau tak sabar, ya? Aku tak mengerti maksudmu. Paduka, Humahan. Berhenti menghindar. Jelaskan pada ayah tentang penipuanmu. Jika Yang Mulia tak bisa memberi keadilan, aku akan. Hanya dengan kematian bisa kubuktikan tak bersalah. Cukup. Tingkah laku apa ini? Yang Mulia, Nyonya Summers tuduhku mencuri identitasnya. Pelea, kutanyakan satu hal? Diizinkan. Terima kasih, Yang Mulia. Nyonya Summers, kau bilang semalam bersama Yang Mulia. Pernahkah kau lihat luka di tubuhnya? Malam itu sangat kacau. Hanya kuingat ada bekas luka. Tapi tak ingat di mana. Tak ada bekas luka di tubuhku. Bicaralah, siapa yang menyuruhmu memfitnahku? Aku tak ingat. Mungkin saat itu terlalu gelap. Aku salah lihat. Nona Summers, kau berasal dari keluarga terhormat. Mengapa kau nodai reputasi dan lancang mengucap kebohongan di hadapan Yang Mulia? Yang Mulia, kebenaran sudah jelas. Orang terakhir yang memfitnahku telah kuhadapi sendiri. Ayah, Iris pandai memutar kata, membelokkan fakta. Kumohon lihat kebenarannya. Benar, Ayah. Jangan hanya dengar dia. Ada yang ingin ditambahkan? Ayah, di malam pesta istana yang berhubungan dengan Iris, bukan penjaga keluarganya, tapi orang yang lebih hina. Bawa para saksi. Panas sekat. Gadis cantik, jangan takut, kami bertiga datang menyelamatkanmu. Tidak. Kalian yang menyeretku ke jurang di kehidupan lampau. Kali ini, aku yang akan menyeret kalian ke neraka. Hahaha. Nyonya Iris, masih ingat malam itu, saat kami bertiga bermain-main denganmu? Ayolah, kami sudah merawatmu dengan baik. Mengapa kau mengkhianati kami? Ya, tak kusangka kau masih kuat melayani sang putra mahkota. Apa kami tak cukup baik bagimu? Berani-beraninya berkata mesum di istana? Yang Mulia, Anda ahli pengobatan. Bisa periksa
Bintik di tangan pengemis itu, Angkat tanganmu. Bintik sifilis, ini menular. artinya, hanya dengan sentuhan, orang akan terkena bintik sama, seperti di tangannya. Yang Mulia, para menteri terhormat, lihat, tak ada bintik di tangan. Tampaknya benar. Nyonya Summers bilang, dia ada di gang malam itu. Apa dia mau menjerat Yang Mulia? Hanya karena diserang pengemis itu? Tidak, aku tidak. Aku tidak. Berani gulung lengan bajumu, seperti Untuk Bukti tak bersalah? Kalau dia bohong, kita lihat bukti. Cepat, gulung lengannya, periksa dia. Ruam Sifilis. Dia keterlaluan. Berhubungan dengan pengemis, sampai kehilangan keperawanan, tapi memfitnah putra mahkota, pantas dia dihukum mati. Putri Rose, tolong aku. Tak berguna. Mengapa aku harus menolongmu? Jangan perlakukan aku begini. Ini semua ide Putri Rose. Yang Mulia, aku tak bersalah. APA, ini semua ide Putri Rose? Apa dia menyalahkan Putri hanya untuk selamat? Putri Rose. Apakah benar? Baik. Karena sudah begini, aku tak perlu berpura-pura. Benar. Semua ini rencanaku. Berani-beraninya ikut campur dalam pemilihan putra mahkota dan membuat kekacauan. Keterlaluan, penggawal. Ya. Penggal Nyonya Summers dan 3 pengemis itu bawa Putri Rose pergi. Dan tunggu Perinta le bilanju. Bergerak. Jangan sentuh aku. Ayah, Dia pasti merencanakan sesuatu ketika menyesatkan gadis itu ke sini. aku. Jadi, kotak sebodoh yang kelihatannya. Tapi meski kau sudah mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Penjaga. Beraninya-ku. Apa yang kau rencanakan? Ayah, Bukannya itu sudah jelas? Kalian Ponkiana Taktau Terimakazi. Berani-beraninya kalian memberontak? Ayah, ini bukan salah kami. Salahkan dirimu yang pilih kasih. Apa aku lebih buruk dari Leo? Mengapa? Mengapa aku tak bisa jadi putra mahkota? Yang Mulia, Tenang saja. Semuanya sudah terkendali. Sejak kecil, ayah dan permaisuri selalu memanjakan dia. Tapi sejak aku ingat, ayah selalu mengabaikanku. Aku tak pernah melihat ibuku, hanya Putri Rose, yang menganggapku keluarga, mendidikku, dan sabar. Dazar Duraka, Diamco. Diam? Tahukah ayah berapa lama kutunggu hari ini? 18 tahun. Ko. Paduka. Ayah, Melihatku mengubah Theodore jadi pria yang benci ayah dan saudaranya. Ayah menyesal sedikit pun? Rose, apa maksudmu? Diam. Diam. Ayah, Mengapa begitu gugup? Sebelum ayah mati. Aku akan buka kedok munafik ayah. Kaisar Rowan yang kalian anggap bijak, pemberi berkah bagi negeri. Sebenarnya, Manusia berhati binatang. Ko. Apa maksudmu ini? 18 tahun lalu, saat musuh menyerang, dia tak berani melawan. Agar tetap berkuasa. Dia memohon utusan musuh untuk berunding damai. Di pesta, dia menyuruhku minum anggur, bercampur obat cinta, dan mengirimku keranjang pangeran. Begitulah cara Theodore lah. jadi dia juga korban. Tapi kenapa lebakan aku?
Apa katamu? Kau ibuku kandung? Dia sudah gila. Jangan dengar omong kosongnya. Liu, cepat. Panggil pengawal kerajaan. Tangkap mereka sekarang. Pantas saja. Pantasan ayah. Satu-satunya yang baik padaku sejak kecil. Théodore, Théodore. Aku tahu kau telah menderita selama ini. Semua yang kutungguhkan selama 18 tahun. Akan kulunasi dengan memberimu tahta. Lacucan. Jangan ada yang bergerak. Aya. Go. Aya. Kasim Walter. Bagaimana kau berkomplot dengan mereka? Merencanakan pengkhianatan dan pembunuhan raja? Yang mulia. Itu bukan nama asliku. Aku Quentin Zek, putra mantan Menteri Upacara. Bukankah Quentin dan klannya sudah dimusnahkan karena merencanakan pemberontakan? Kami dijatuhi hukuman itu karena ayahku melihat kelakuan Kaisar Rowan, seluruh keluargaku tewas. Aku selamat berkat bantuan Putri Rose dan bisa mengabdi pada Kaisar Rowan. Jadi, kau sudah merencanakan ini sejak awal. Tapi kenapa kau meracuni aku dan Iris? Karena kau anak kesayangan. Kaisar Rowan. Mana mungkin kuberikan keinginanmu? Bahkan sebelum pemilihan, kau sudah ingin memilih Iris sebagai putri mahkotamu. Putri Rose. Hanya karena kau menderita, kau ingin semua orang merasakan sakit yang sama? Benar. Salahkan Leo yang memanjakanmu. Sayang sekali, ada yang salah malam itu. Tapi kau lolos entah bagaimana. Jadi, itulah sebabnya aku harus mempercepat rencana. APA kau yakin sekali? Rencana kecilmu ini akan berhasil? Leo, kau sudah gila? Kaisar Rowan sudah tewas. Dan kau takkan lolos dariku. Iris, Syukurlah kau memperingatkanku. Penjaga Kirin, muncul. Kenapa mereka di sini? Sudah kukatakan. Un tuk Mangalikan mereka Dangan Pazukan. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Putri Rose, Pangeran Theodore. Kau masih belum mengerti? Sejak kunjunganmu ke Harper Manor, Iris sudah mencurigai permusuhan dan rencanamu. Dia sudah bersiap sejak lama. Dazar Lisik. Jangan kira persiapanmu bisa mengubah takdir. Aku bawa 3.000 prajurit bunuh diri ke istana. Kekalahanmu hari ini sudah ditakdirkan. Saudaraku, terima saja takdirmu. Soal Iris, segera akan kususul dia menyusulmu. kalau begitu, Mari kita selesaikan sampai tuntas. Bawa dia ke sini. Sujit. Paduka, pasukan pangeran kedua, sudah ditangkap semua. Paduka Putri, Pangeran kedua, hamba minta maaf telah menyesuaikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Rencananya sudah kususun matang. Kenapa aku kalah? Theo. Lelaki sejati bertanggung jawab atas perbuatannya. Meski kau gagal, terimalah dengan bermartabat. Angkat kepalamu tinggi. Kau anakku. Jangan mempermalukanku. Leo Ashbourne. Kami bukan kalah darimu. Kami kalah dari Iris Harper. Ada pesan terakhir? Pemenang berhak atas segalanya. Apalagi yang bisa. Kubi Karakan. Paduka, Demi Semua. Penderitaan ibuku, tolong ampuni nyawanya. Aku yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayah dan pemberontakan. Biarkan aku tebus dengan nyawa. Paduka. Theodore tersesat karena aku. Dia pria baik. Dia tak terlibat dalam itu. Kalau mau menghukum, timpakan semuanya padaku.
Aku sudah kehilangan ayah. Sekarang dipaksa bunuh saudara. Dan adik sendiri. Iris, Menurutmu apa yang harus kulakukan? Mungkin kita bawa mereka dulu, dan urusi nanti. Minker. Paduka, bayar hamba yang urusi. Mengapa kau di sini? Untuk membunuh kami dan membuka jalan untuk Leo? Ya, tidak juga. Apa maksudmu? Hari ini, aku datang untuk menawarkanmu 2 pilihan. 2 pilions. Kau punya 2 opsi. Terima takdirmu dan nikahi Cedric. Aku akan secara pribadi mengadakan pernikahanmu. Atau, Kau bisa menggantung diri untuk menjaga kesucian dan harga diri. Apa 2 opsi itu? Sungguh kot. Waktu itu, kuberikan sutra putih. Kini, kau yang mendatangiku. Apa Léo t'as quand mêlé pas Théodore? aku ingin dia naik tahta besok. Tapi serangan Kasim Wal gagal membunuh Kaisar Rowan. Dia masih sekarat. Apa katamu? Ikutlah denganku. Théo, Tetaplah di sini. Ibio. Kaisar Rowan telah mangkat. umumkan pada semua orang. Putra miliampere-Stunden Kota Leo Ashbourne akan mewarisi tahta. Besok. Sesuai perintah. Go. Apayong Kolakukan? Aya. Bersabarlah. Ini akan segera berakhir. 18 tahun lalu. Comment Giburku dans Gankarasama. Biarkan aku. Menjalankan kewajiban sebagai anak. Mengantarmu untuk terakhir kalinya. Menjelang fajar, Putri Rose tak akan ada lagi. Kuharap Yang Mulia mau mengampuni nyawa Theodore. Bilayang Mulia me manjarakanya. Aku akanik. Kaisar Rowan telah mangkat. Takdir Tuhan telah diputuskan. Putra Mahkota, Leo Ashbourne, atas kebijaksanaan dan keluhurannya, akan mewarisi segel kekaisaran dan naik tahta. Para pejabat, berikan penghormatan. Salam hormat, Yang Mulia. Hidup Sang Kaisar. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia.
Karena aku telah naik tahta, saatnya upacara penobatan permaisuri. Laksanakan upacara penobatan permaisuri. Para menteri, ambil posisi sesuai protokol istana. Umumkan dekritku. Dengan hak ilahi, Sang Kaisar memerintahkan Iris Harper, putri keluarga Harper, berbudi luhur dan mulia, bijaksana dan berhati-lembut, ditunjuk sebagai permaisuri. Pimpinlah para wanita di istana untuk mengabdi pada negara. Yang mulia, hamba berterima kasih. Bangunlah. Terimalah segel dan maklumat emas. Salam hormat, Yang Mulia. Hidup Sang Permaisuri. Dalam hidup ini, mengabdi pada negara. Akan kuhancurkan belenggu yang memaksa kesession bagi perempuan.